Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Usman Fauzi, Cynthia Anggraini, Dwi Oktavani, dan Angkoso Ahmad. Kami akan mempresentasikan materi tentang desain proses. Dosen pengampu Ibu Aleria Irma Hadneni, SEMM, kelas M11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Anggraini Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian desain proses. Desain merupakan langkah pertama dalam suatu fase pengembangan bagi setiap produk. Desain adalah proses aplikasi berbagai teknik dan prinsip bagi tujuan pendefinisian suatu perangkat. Sedangkan proses produksi adalah proses perubahan dari bahan mentah menjadi produk yang mempunyai nilai. Jadi, desain proses adalah suatu kegiatan dengan melibatkan tenaga manusia, bahan, serta peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna, baik barang maupun jasa. Lalu, selanjutnya ada kualifikasi proses produksi. Ada 5 kategori kualifikasi. Yang pertama ada aliran garis atau line flow process, yaitu penyusunan stasiun kerja berdasarkan urutan operasi pembuatan produk menurut langkah-langkah standar dalam proses produksi. Pola aliran garis tidak begitu fleksibel dalam memenuhi perubahan desain dan volume produk, tapi persediaan diminimalkan, scheduling tidak ada masalah, dan pengendalian kualitas mudah karena hanya mengikuti arus produk. Line flow process dapat dibagi menjadi 2 tipe, yaitu produksi massa atau mass production dan produksi terus-menerus atau continuous production. Yang kedua ada aliran intermittent atau job shop atau jumbled flow process, yaitu produk dibuat menurut aliran terputus-putus atau tidak kontinu. Peralatan dan tenaga kerja dikelompokkan dalam pusat kerja menurut jenis pekerjaan. Operasinya sangat fleksibel terhadap perubahan volume atau produk karena operasinya menggunakan peralatan serbaguna dan tenaga kerja berketerampilan tinggi. Namun, fleksibilitas ini sering menimbulkan masalah dalam pengendalian persediaan, penjadwalan, dan pengendalian kualitas. Di samping itu juga tidak efisien. Yang ketiga ada proyek atau project, yaitu tidak ada aliran produk, tapi setiap proyek mempunyai urutan tertentu dalam proses operasinya. Biaya material, peralatan, dan tenaga kerja dibawa ke lokasi proyek, serta memiliki kegiatan awal dan akhir dengan batas waktu penyelesaian. Bentuk ini tidak cocok untuk proses manufacturing karena proyek hanya dikerjakan sekali saja. Bentuk operasi proyek digunakan bila ada kebutuhan akan kreativitas dan kekhususan dalam pembuatan suatu produk. Yang keempat ada sistem manufacture flexible atau flexible manufacturing system, yaitu merupakan automated cell untuk menghasilkan sekelompok komponen di mana semua komponen butuh proses manufacturing serupa tapi urutan dari operasi tidak selalu sama, dan sistem ini membutuhkan investasi awal yang besar serta bertujuan untuk memberi respon secara tepat terhadap keinginan pelanggan, terutama terkait dengan perubahan dalam desain, jumlah, dan pelayanan produk. Yang terakhir ada sistem manufacture tangkas atau agile manufacture system, yaitu suatu sistem yang mengombinasikan visi kompetitif dan kreativitas dan aplikasi teknologi, di mana ada 4 dimensi, antara lain memperkaya nilai kepada pelanggan, bekerja sama dalam meningkatkan daya saing perusahaan, mengoperasikan perubahan dan ketidakpastian, menelaah pengaruh dari informasi. Seluruh kombinasi proses dapat dijumpai baik dalam perusahaan manufaktur ataupun jasa. Di sini saya Angkoso Ahmad akan menjelaskan tentang teknologi desain proses. Teknologi sendiri merupakan sekumpulan proses, peralatan, metode, prosedur, dan perkakas yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Teknologi bukan merupakan suatu kegiatan tunggal, tetapi lebih sebagai suatu proses yang diorganisasikan dengan baik yang mencakup penjajakan teknologi secara terus-menerus serta implementasi teknologi terpilih. Selanjutnya, pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi mempengaruhi strategi perusahaan serta bagian operasi dan bisnis.
Perkembangan teknologi proses produksi pada desain produk sebagai salah satu unsur input yang akan masuk dalam proses produksi. Faktor pendorong perkembangannya teknologi dalam proses produksi, usaha meningkatkan kualitas, memperbaiki konstruksi mesin hingga mampu menghasilkan kualitas produk yang dihasilkan. Pengembangan dan peningkatan produktivitas mengusahakan proses produksi yang lebih cepat, peningkatan waktu pemakaian mesin dengan meningkatkan otomatisasi pada proses produksi. Usaha meningkatkan fleksibilitas umur produk yang semakin pendek, semakin banyak variasi produk yang sejenis karena perbedaan variasi dan selera konsumen. Semakin sedikit jumlah komponen yang dibuat sehingga tidak lagi ekonomis. Selanjutnya, seleksi proses. Dalam pemilihan teknologi berhubungan sangat erat dan saling berkaitan seperti penetapan proses aliran garis dalam seleksi proses akan memengaruhi pemilihan macam mesin dan peralatan yang akan digunakan. Tetapi salah satu keputusan tidak selalu harus mendahului keputusan yang lain, karena dalam praktek kedua keputusan tersebut sering digunakan secara bersamaan. Seleksi proses juga mencakup serangkaian keputusan mengenai tipe atau jenis proses produksi dan peralatan tertentu yang digunakan. Selanjutnya, perencanaan proses. Perencanaan proses berkenaan dengan perancangan dan implementasi sistem kerja yang akan memengaruhi produk yang diinginkan dalam kuantitas yang diperlukan. Kegiatan-kegiatan dalam perencanaan proses ini mengenai tipe aliran proses dan desain pusat kerja. Keputusan-keputusan yang diambil dalam perencanaan proses akan mempengaruhi keputusan-keputusan dalam bagian-bagian operasi lain seperti scheduling produksi, tingkat persediaan, desain pekerjaan, dan metode-metode pengawasan kualitas yang digunakan. Untuk materi selanjutnya adalah analisis proses. Analisis proses adalah identifikasi atas aktivitas dalam proses organisasi yang signifikan agar dapat menetapkan dasar yang jelas dan singkat untuk menjelaskan proses. Analisis proses diperlukan untuk apakah proses sudah berjalan dengan benar atau belum. Ini fungsinya untuk melihat ya. Nah, adapun untuk prosesnya ada 4 metode yang bisa digunakan. 1. Sistem kerja secara keseluruhan. Karyawan yang bekerja di tempat tetap, karyawan bekerja dengan mesin, dan karyawan yang bekerja sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk sesi pertanyaan akan saya kembalikan lagi ke moderator.